damai sejahtera yang melampaui akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Senin tanggal 2 Desember tahun 2024, diambil dari kitab Markus 13 ayat 13, dikatakan, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang percaya dibenci dunia? Kenapa orang percaya selalu dibenci orang jahat? Pertanyaan ini jawabannya karena Tuhan kita, Allah kita sendiri, lebih dahulu dibenci. Itulah yang dikatakan oleh penulis Mazmur dalam Mazmur 2 ayat 1 sampai 5. Dikatakan, "Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya." Itulah yang dikatakan oleh nyanyian Daud dalam Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sudah sejak semula dunia ini menolak nama Tuhan, menolak Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, sehingga dalam kedaulatan Allah atau Allah sebagai raja yang dipercayai oleh orang beriman, inilah penyebabnya karena orang percaya tersebut menyerukan nama Tuhan, mempercayai nama Tuhan Allah Raja satu-satunya yang disembah. Jadi akibat dari kepercayaan kita kepada Tuhan, kita ikut juga mengalami penderitaan seperti penderitaan atau pengalaman Allah kita, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, dalam kebersamaan kita dengan Tuhan, mungkin beberapa orang dari antara kita mengalami ujian iman yang tidak mudah ketika kita memilih antara Yesus atau dunia, keluarga, atau harta dunia. Iman kita diuji melalui pilihan tersebut, memilih Allah, memilih dunia. Bila kita salah memilih, kita merasakan pusat kebahagiaan kita adalah dunia. Kita salah besar. Kita harus percaya
Kebahagiaan yang sepenuhnya dapat dari Tuhan sendiri. Kita di sini dalam keadaan kehidupan kita sekarang ini adalah masa ujian. Oleh sebab itu, ada beberapa yang mau kita lihat melalui firman Tuhan yang kita dengar. Kita diundang supaya bertahan dalam artian dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan pilihan hidup yang diperhadapkan pilihan antara dunia dan bertahan menyaksikan nama Tuhan. Mungkin kita merasa bebas ketika kita sedang melarikan diri, bahkan kita lari dari wajah wayan penggorengan yang seperti dalam firman Tuhan yang telah disampaikan di hari Sabtu yang lewat. Kehidupan kita mungkin seperti keadaan dalam penggorengan wayan, karena kita percaya akan Kristus Yesus Juru Selamat kita. Sekali kelak pekerjaan kita masing-masing sekarang ini dalam hidup ini akan diuji, akan nampak nanti di kemudian hari apakah kita jerami, apakah kita emas. Bila kita bertahan, iman kita tetap bercahaya cemerlang yang walaupun ditutupi dunia, tapi hanya kita mengandalkan dan menyerukan nama Tuhan sehingga kita dapat bertahan sampai akhir. Dan titik akhir dari segala penderitaan kita, Tuhan memberi upah yang sangat besar, upah yang sangat bagus, yang tiada taranya atau tandingannya di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, yang dikatakan oleh penulis Markus, kamu akan dibenci orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Janji Tuhan dikatakan bila kita tetap percaya akan nama Tuhan dan menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan keselamatan bagi kita. Bila kita tetap percaya akan penebusan dosa kita melalui darah Yesus yang tercurah di kayu salib, setialah kita selalu akan janji Tuhan, setialah kita mengikuti Tuhan, bertahanlah kita dalam penderitaan. Tuhan Maha Penolong kita di dalam segala kesusahan kita. Tuhan akan memberi upah kita di hari kemudian atau hari akhir yang dijanjikan oleh Tuhan. Setialah mengikut Tuhan, bertahanlah dalam penderitaan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan telah memberikan berkat yang begitu besar kepada kami. Kami beroleh kehidupan dan berkesempatan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Tuhan, kami orang yang percaya akan nama-Mu. Bila kami mempercayai nama-Mu, pasti kami di dunia ini ditolak. Tetapi bila kami menghadapi penolakan dunia ini, kami berharap pertolongan-Mu melalui Roh Kudus-Mu dan menguatkan iman kami melalui firman-Mu yang kami dengar. Tolonglah kami setiap saat supaya jangan kami menyangkal nama-Mu, tetapi kami selalu menyaksikan iman kami bahwa Tuhan adalah Raja yang berdaulat, yang memimpin segala kehidupan kami. Hanya pengharapan demikianlah kami dapat bertahan untuk menyaksikan kebaikan-Mu. Tuhan telah menghapus segala dosa kami.
Tuhan telah menjadi upah yang begitu besar kepada kami. Dan di pagi hari ini kami berdoa kepadamu di dalam namamu. Dengarlah doa kami di pagi hari ini, sertai kami setiap saat dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami menjadi sinar terang akan firman-Mu. Dapat kami menyaksikan berita sukacita melalui akan pengharapan yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kami, di akhir hidup kami. Demikian juga di pagi hari ini, karena kami berjalan pada saat di dunia ini, berkatilah kehidupan yang baik bagi kami melalui pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, dan bila ada saudara kami yang berbeban berat, tolonglah mereka menanggung beban mereka, supaya melalui beban yang mereka derita, dapat melalui kuasa-Mu menyaksikan bahwa Tuhanlah Maha Penolong. Demikian juga bila ada saudara kami dalam keadaan sakit, berikan kepada mereka kesembuhan, supaya mereka dapat bersukacita menjalani kehidupan bersama kami di dunia ini. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.